Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 19 Mei 2025 dengan judul Perintah untuk Hidup Sehat. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 13 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Mari kita ikuti penjelasannya. Tuhan menciptakan hal-hal yang sederhana. Dia tidak memberi kita 2.457 aturan untuk dipatuhi. Dia hanya memilih untuk 10 perintah yang sangat penting untuk kehidupan yang sehat dan bermoral. 4 perintah yang pertama berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan semesta alam, pencipta kita. Nomor 1 mengatakan untuk hanya menyembah Tuhan. Nomor 2 menjelaskan yang pertama, Tuhan menginginkan hubungan yang begitu intim dengan kita, sehingga kita tidak boleh menyembah gambar atau patungnya. Nomor 3, menyembah berarti berbicara dengan hormat kepada Tuhan, tidak menggunakan namanya selain ketika beribadah. Nomor 4, memberitahu kita kapan harus beribadah dan memberi kita waktu libur khusus untuk melakukannya. Memelihara hari ke-7 sebagai Sabat. Selama 24 jam kita tidak boleh bekerja. Saya tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik untuk memastikan kesehatan, kerohanian yang baik selain daripada menaati 4 perintah pertama ini. 6 perintah berikutnya berkaitan dengan hubungan terhadap sesama. Patuhilah ini dan Anda akan sehat secara sosial. Anda akan terhindar dari banyak sakit hati dan menjaga agar kita tidak menyakiti orang lain. Nomor 5, membahas hubungan orang tua dan anak. Tuhan berpesan untuk menghormati orang tuamu. Hormatilah mereka. Melakukan hal itu akan baik untuk kesehatan fisik Anda. Dan kemungkinan besar Anda akan hidup lebih lama daripada jika Anda memikul beban kepahitan. Nomor 6, jangan membunuh. Secara fisik maupun psikologis. Ya, kita bisa membunuh orang lain dengan perkataan kita jika kita tidak berhati-hati. Nomor 7, hormati janji pernikahan. Hormati dan jujurlah pada pasanganmu sendiri dan hormati ikatan suci pasangan menikah lainnya. Secara khusus jangan melakukan persinahan. Bisakah Anda membayangkan seberapa sehat hidup kita jika kita tidak membiarkan pikiran kita berpikir tentang perilaku yang tidak pantas terhadap lawan jenis. Nomor 8, jangan mencuri. Hargai milik orang lain. Nomor 9, jangan berdusta. Jujurlah dalam semua yang Anda lakukan dan Anda akan aman dimanapun. Terakhir nomor 10, ikutlah berbahagia atas apa yang dimiliki orang lain. Jangan mengingini harta benda mereka. Firman Tuhan juga memuat prinsip-prinsip yang dapat menjaga secara jasmani tetap sehat. Namun perintah-perintah tersebut tidak terorganisasi seperti 10 perintah yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Jadi saya beralih
penelitian ilmiah. Inilah 5 perintah teratas yang akan membantu lebih dari apapun yang mengurangi risiko Anda terkena penyakit kronis. Nomor 1, jangan merokok. Nomor 2, hindari pola hidup yang tidak banyak bergerak, berolahragalah. Nomor 3, makanlah berbagai macam buah-buahan dan sayur-sayuran dan hindari makanan tinggi lemak. Nomor 4, hindari memaksakan diri melampaui batas, beristirahatlah. Nomor 5, hindari minuman alkohol. Tuhan, berikan saya kemauan untuk menjadi penurut perintah. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.